Alhamdulillah saat ini saya ada di kelas 4 SD Negeri 091624 ingin melakukan wawancara dengan peserta didik kelas 4 SD yang telah melaksanakan kurikulum merdeka. Mari saksikan. Di sini Ibu mau bertanya, kira-kira apa yang kalian ketahui, bagaimana perasaan kalian dengan menggunakan kurikulum merdeka saat belajar? Untuk Abimanyu, bagaimana perasaannya? Nah, kalau si Alfa? Iya, kalau si Kirana? Seru nggak? Senang nggak? Oke. Pertanyaan kedua, apakah kalian merasa nyaman dengan pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka? Kalian nyaman? Nyaman ya? Oke. Pertanyaan ketiga, apa pendapat kalian tentang kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka bisa mata pelajarannya bisa. Kalau kurikulum 2013 udah gitu. Kalau menurut si Alfa, kurikulum merdeka itu bagaimana ya? Ya boleh. Apakah seru? Seru. Kalau si Kirana? Seru atau sulit? Apa ada kesulitan saat belajar dengan kurikulum merdeka di kelas? Abimanyu? Kira-kira teman-teman lain? Apakah pelajaran sulit? Oh, tidak sulit. Kiranya tidak sulit. Kalau apa? Sulit. Pertanyaan terakhir. Kira-kira untuk mengatasi kesulitan saat belajar di kelas tentang kurikulum mereka, apa yang kalian lakukan? Kalau cari di internet, misalnya di internet. Oke. Kalau Kirana pernah berdiskusi dengan teman di rumah? Oke. Kalau Alfa? Oke, baiklah. Terima kasih buat waktunya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang rajin. Oke? Terima kasih ya, Nak. Oke, baiklah Bu. Selamat pagi. Di sini saya dari mahasiswa UT ingin berwawancara terkait kurikulum merdeka. Baiklah Bu, pertanyaan pertama mengenai kira-kira apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum merdeka, Bu? Kalau menurut saya ketahui kurikulum merdeka ini mempunyai 3 kegiatan sih. Yang pertama itu adalah mengajar, belajar, dan berkarya. Kalau dalam kurikulum yang merdeka ini di SD saya ini, saya selaku wali kelas itu berpacu pada profil Pancasila yang berbasis poin. Kemudian Bu, pertanyaan nomor 2, menurut Ibu, apakah ada perbedaan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Ada, jelas ada perbedaannya. Kalau pada kurikulum 2013 itu mata pelajarannya itu disatukan berdasarkan tema. 5 mata pelajaran itu disatukan jadi satu tema. Kemudian kalau di kurikulum merdeka mata pelajarannya dipisah. Terus IPA dengan IPS itu digabung menjadi IPAS. Oke. Selanjutnya Bu, kira-kira persiapan apa ya yang Ibu lakukan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini, Bu? Ya, biasanya saya sering ikuti diklat, kemudian ikut KKG, kelompok kerja guru, kemudian setelah menyiapkan buku-buku yang mendukung untuk pembelajaran. Nah, seperti itu sih biasanya saya kerjakan. Kemudian biasanya ada nggak Bu kesulitan yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di kelas? Ya, ada sih biasanya cukup komplit ya. Biasanya itu tentang menyampaikan materi. Karena kalau di materi kurikulum merdeka itu cukup kompleks sih. Cuman kita harus bisa menyampaikan kepada murid itu secara sederhana supaya murid itu bisa lebih paham bagaimana menangkapnya dengan daya pikir mereka. Selanjutnya Bu, adakah anak yang ABK di kelas itu? Ada yang lambat membaca, ada. Cuman kalau dalam pembelajaran
mereka itu saya berilah pemisahan, pengecualian dengan sistem belajar ya dibedakan dengan yang bisa membaca. Selanjutnya Bu, sarana dan prasarana yang Ibu gunakan dalam melaksanakan kurikulum merdeka apakah sudah memadai di kelas ini Bu? Sudah pada memadai, terutama pada pembelajaran IPAS ya, biasanya mengenai magnet itu ada magnet yang kami gunakan untuk materi, kemudian juga seperti tadi mengenai bunyi, kami menggunakan telepon kaleng-kaleng dari wadah kaleng, kemudian tumbuh-tumbuhan, mengajak anak keluar kelas, memantau pertumbuhan-tumbuhan yang ada di luar seperti itu. Baik Bu, kemudian apakah ada kesulitan yang Ibu hadapi ketika menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka Bu? Ada yang terjadi perubahannya itu misalnya pada silabus yaitu diganti menjadi ATP, kemudian LTP dirubah menjadi modul ajar atau bisa disingkat menjadi MA gitu. Hanya istilah-istilahnya saja sih yang diganti. Baik Bu, kemudian Bu, apakah masih ada prosen silabus LPP dalam penerapan kurikulum merdeka ini Bu? Ada. Setahu saya masih ada, cuman ya tidak seperti kurikulum sebelumnya, itu lebih dipersingkat setahu saya. Kemudian Bu, ada kesulitan Bu dalam menyusun modul ajar itu Bu? Ada sih sedikit, biasanya pada strategi dan metode dalam pembelajaran yang harus tepat, kemudian membuat modul ajar itu harus menentukan ATP terlebih dahulu atau tujuan belajarnya seperti apa. Sebenarnya sih kesulitannya dalam administrasi untuk kurikulum merdeka. Kemudian kalau cakupan materi sih tidak terlalu luas, itu aja sih menurut saya. Kalau solusinya Bu kira-kira gimana caranya? Ini tuh dengan media pembelajaran. Pendekatan yang biasa Ibu lakukan? Maksudnya pendekatan seperti apa? Pendekatan yang masih berpusat pada siswa ya Bu ya? Iyalah, kemudian kepada siswa, kemudian daya tangkap siswa itu harus kita pahami dulu. Jadi Bu, kalau untuk pertanyaan terakhir, jenis penilaian apa yang kira-kira digunakan? Itu biasanya ada dua kalau dalam kurikulum merdeka, yaitu penilaian formatif dengan penilaian sumatif. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Semoga Ibu tetap semangat dalam belajar dengan kurikulum. Terima kasih Bu.